Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Intania Amanda Siva. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang investasi emas digital dan juga deposito pada bank digital. Kita lanjut. Yang pertama di sini ada emas digital, yaitu investasi emas digital atau emas elektronik, di mana Anda membeli dan memiliki emas secara virtual melalui platform online, bukan dalam bentuk fisik. Keuntungan utamanya adalah kepraktisan tanpa perlu repot menyimpan emas fisik dan kemudahan transaksi yang dapat dilakukan kapan saja melalui perangkat digital. Di sini kita langsung aja teman-teman. Aku pakai aplikasi yang namanya ShopeePay untuk investasi emas digital ini. Di sini tampilan utama di ShopeePay-nya. Dan untuk melihat emas digital, kalian bisa pergi ke lihat semua dan nanti ada tampilan begini. Kalian bisa scroll-scroll sampai nemu em, ada emasnya di sini. Dan nanti kalian akan dapat tampilan seperti ini, teman-teman. Kalian bisa mulai investasi dengan Rp5.000. Nah, pilihan emasnya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama dari Pegadaian. Di sini ada harga belinya. Dan di sini ada dari Treasury. Dan di sini ada harga belinya juga. Dan ini juga bisa dilihat ya, teman-teman, selisih harganya. Dan lanjut, di sini kalian gak perlu takut kalau misalnya pengen nyoba-nyoba nabung emas, karena kalian bisa pelajari nabung emas lebih lanjut. Kalian bisa lihat ini teman-teman. Dan di sini juga ada tulisan nih, mulai dari 5.000 mudah dicarikan, keamanan terjamin dan harga stabil. Dan di sini sudah ShopeePay ini sudah bekerja sama dengan Pegadaian dan Treasury teman-teman. Nah, kita eh, pelajarin nabung emas lebih lanjut. Di sini ada penjelasan, yaitu apa itu tabungan emas? Tabungan emas adalah layanan penyimpanan saldo emas untuk berinvestasi secara aman, mudah, dan terpercaya yang dapat ditukarkan dalam bentuk emas fisik. Jadi kalian kalau misalnya beli emas udah sekitar 1 atau 2 gram, itu kalian udah bisa cetak fisik ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus nabung emas di Shopee? Yang pertama, dapat menabung mulai dari 5.000 teman-teman. Jadi kalian ada sisa uang jajan 5.000 bisa banget kalian beli emas digital di Shopee ini teman-teman. Nah, Shopee, Pegadaian, dan Treasury menerima tabungan emas mulai dari Rp5.000 untuk mempermudah Anda mulai investasi. Nah, kalian kalau misalnya cuma mau iseng-iseng doang, siapa tahu kan untung nantinya ya, kalian bisa banget nyoba-nyoba dulu di beli emas dari Shopee ini, teman-teman, emas digital. Yang kedua, emas digitalnya ini mudah dicairkan kapanpun. Tabungan emas dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan saldo emas dalam gram atau sebagai emas batangan. Ya, kalau misalnya masih bentuk dalam gram, saldo atau uang gitu, misalnya nggak lebih dari 1 gram, kalian bisa jual, kayak harus minimal 1 gram nih. Nah, kalian bisa nyari kan gampang sih teman-teman. Dari sini tuh udah langsung bank digital tuh bank digital. Nggak perlu kalian repot-repot jauh-jauh nyari toko emas untuk jual emas batangan. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini juga ada keamanan terjamin. Nah, Shopee bekerja sama dengan Pegadaian dan Treasury menyediakan layanan tabungan emas yang diawasi oleh OJK untuk Pegadaian dan Bapeti untuk Treasury. Nah, ini udah aman banget teman-teman kalau mau nyoba. Dan harga emas itu stabil, teman-teman. Tidak seperti instrumen lain, nilai emas cenderung stabil dan tahan terhadap inflasi serta gejolak ekonomi. Jadi kalian kalau misalnya mau nabung yang bisa mengamankan nilai mata uang kalian, kalian bisa banget beli emas. Karena hari ini kalian beli sekitar 1 gram 2 juta, mungkin next time bisa 2,5, 2.500.000. Tergantung keadaan emasnya. Kita lanjut di sini. Nah, kalian kan mikir, gimana nih? Ada dua nih di Shopee ini nih, ada emas dari Pegadaian dan ada emas dari Treasury.
Nah, di sini ada perbedaan emas digital dari Pegadaian dan Treasury, teman-teman. Yaitu yang pertama mulai dari tahun berdirinya. Nah, tahun berdiri dari emas Pegadaian sendiri itu di 1901. Dan tabungan emas Treasury ini baru ya teman-teman di 2018. Nah, Badan Pengawas juga beda nih teman-teman. Di emas Pegadaian dari OJK dan tabungan emas Treasury ini dari Bapeti. Bapepti. Oke, lanjut. Minimum transaksi beli dan jualnya itu sama teman-teman. Maksudnya sama di antara emas Pegadaian dan emas Treasury. Kalau minimum transaksi belinya itu 500 ribu rupiah. Yang 500 itu transaksi jualnya teman-teman. Mohon maaf. Nah, eh nah, ini nih yang menjadi pembeda antara tabungan emas Pegadaian dan emas Treasury. Ada biaya tambahannya, teman-teman. Kalau tabungan emas Pegadaian, itu per tahun kalian bakal dipotong sebesar 30.000 untuk biaya penitipan. Dan dibebankannya mulai tahun kedua dari kalian beli emas tersebut, teman-teman. Setahun pertama enggak, dan nanti next time bakal dipotong. Dan tabungan Mas Treasury tidak ada teman-teman, nggak ada biaya penitipan. Jadi itu benar-benar pure kalian nabung sebesar misalnya 1 gram 2 juta ya benar kalian nggak ada potong-potongan per tahun. Nah, selisih harga beli dan harga jualnya di tabungan emas Pegadaian ini fluktuatif dan emas treasury ini di 3,3%. Registrasinya juga online, dua-duanya online. Nah, teman-teman, kalian jangan asal beli nih. Nah, kalian juga harus ada yang perlu diperhatikan. Apa sih yang harus diperhatikan? Nah, harga beli dan jual dapat berubah setiap saat, teman-teman. Jumlah emas yang didapat saat membeli atau nominal uang yang didapat saat menjual tergantung kepada harga emas saat transaksi berhasil. Nah, kalian misalnya beli sebesar 50.000, kalian dapat 0,0200 sekian. Nah, nextnya itu ternyata harga untuk berat emas segitu itu turun di 47.000. Nah, kalian jangan khawatir karena ya ada selisihnya lah. Karena kan harga emas itu bisa berubah-berubah. Tapi tetap stabil kok teman-teman, nggak yang nyampe turun banget sampai harga harga yang tadinya 50.000 itu jadi 30.000 itu nggak mungkin. Nah, selanjutnya yaitu wajib verifikasi data, teman-teman. Demi keamanan, pengguna harus melakukan verifikasi data secara online di outlet Pegadaian terdekat atau online di Pegadaian digital. Dan verifikasi online di aplikasi Shopee untuk Treasury. Nah, kalau misalnya kalian kan juga ada ya Pegadaian digital tuh yang tren itu. Nah, kalian bisa verifikasi buat ini tuh emang benar kalian gitu loh yang beli loh. Nah, terus selanjutnya teman-teman ada batas transaksi emas. Nah, untuk alasan keamanan, pembelian emas Pegadaian hanya dapat dilakukan 20 kali per akun dalam 1 hari. Nggak, ya siapa juga sih yang mau beli 20. Ya mungkin aja kalau kalian banyak duit gitu. Ngerasa beli segram, ah kurang nih. Beli segram lagi, ah kurang sampai 20 kali berturut-turut. Tapi ya sewajar aja sih sebenarnya. Lanjut teman-teman, yaitu rekening penjualan emas. Nah, ini harus diperhatikan juga nih teman-teman. Rekening penjualan emas hanya bisa penjualan emas hanya bisa ditransfer ke rekening bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, atau Cbank. Uang hasil penjualan akan masuk ke rekening Anda dalam jangka waktu 1 kali 24 jam sejak transaksi berhasil. Nah, teman-teman, jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian mau nyairin dana dan kalian udah nih, udah nyairin dana, saldo kalian udah terpotong, saldo emasnya, dan ternyata itu belum masuk di saldo bank kalian. Nah, kalian itu bisa menunggu selama 1 kali 24 jam. Itu masih diproses ya, teman-teman. Kita lanjut nih, teman-teman. Di sini aku bakal kasih lihat tipis-tipis soal
cara belinya, cara investasi emas digital ini, nanti kalian untuk pertama kali yang belum buka rekening, ini kalian tampilannya seperti ini. Di sini ada keterangan mulai investasi dengan Rp5.000. Nah, kalian ya iseng-iseng lah uang jajan kalian sisa 5.000 gitu. Nah, jangan uh, GoFood mulu atau Shopee Food gitu. Kalian bisa nabung mulai dari sekarang, teman-teman. Nah, di sini bakal ada keterangan harga emas saat ini. Nah, di sini Pegadaian dan di sini Treasury. Dan perbedaannya itu kalau emas Pegadaian biasanya dia udah bersertifikat nasional lah, jadi kalian atau internasional. Pokoknya kalian bisa menggunakan emas tersebut di luar dari Indonesia juga, teman-teman. eh oh, di sini kita ini saya udah beli. Tapi di sini tuh saya mau ngasih tahu aja kalau ada grafiknya, teman-teman. Ada grafik harga beli dan tentu saja ada grafik harga jual buat membandingkan harga beli dan harga jualnya. Di sini kalian bisa mantau dulu nih, ini stabil, atau nanti turun, atau naik. Kalian bisa beli kalau turun, nanti kalau naik juga duit kalian naik gitu. Dan di sini ada keterangan teman-teman, biaya penitipan emas. 30.000 dan batas beli atau jual hari ini 100 gram, teman-teman. Untuk treasury di sini juga sama, ada grafik harga beli dan grafik harga jual. Kalian bisa memperhatikannya aja gimana grafiknya ini stabil, naik atau turun, teman-teman. Ada pilihannya dalam waktu 7 hari, 1 bulan, 3 bulan, dan juga 1 tahun. Kita lanjut di sini. Nih, ini pilihan pertama. Kalian mau beli dari Pegadaian atau Treasury, teman-teman? Kalian bisa pilih aja. Dan nantinya beli di sini penyedia. Aku milih Pegadaian yang harga beli pada saat aku beli itu sebesar 2.370.000 per gram, teman-teman. Nah, ini untuk 1 gram. Nah, di sini eh, cara pembeliannya gampang, teman-teman. Ada pilihan untuk harga dan ada pilihan untuk berat. Jadi, kalian kalau harga di sini kelipatan. 5.000, 50.000, kelipatan 100.000, 150, dan lain-lain. Pokoknya yang terkecil ini 50.000. Di sini juga kalian bisa atur aja. Kalian mau berapanya. Dan minimal banget 5.000 ya, teman-teman. Nggak mungkin kan kalian nabung 2.000 gitu. Nah, di sini juga kalau untuk berat, kalian bisa banget ada banyak pilihannya. Pilihannya itu 0,0500 gram dan 0,1 gram dan lain-lain. Atau kalian bisa ketik sendiri. Dan yang masuk akal aja ngetiknya gitu. Dan nanti ada lanjutkan, teman-teman. Nah, dilanjutkan ini nantinya bakal ada verifikasi lebih lanjut seperti ini, teman-teman. Emas, partnernya Pegadaian yang kalian pilih Pegadaian atau Treasury, dan berat emasnya tadi sebanyak yang kalian mau beli. Dan di sini kalau di Shopee Pay itu ada voucher, teman-teman, diskon ya, siapa tahu kalau kalian punya voucher 50% potongan gitu. Nah, kan kalian cuma bayar 25.000 untuk berat segini, teman-teman. Nah, pada saat pembelian, kalian juga perlu verifikasi KTP untuk mulai menabung emas. Demi keamanan Anda, informasi pribadi diperlukan untuk pembelian emas pertama. Silakan verifikasi identitas Anda melalui ShopeePay. Nah, nanti kalian verifikasi identitas menggunakan KTP dan nanti foto muka kalian. Oke, lanjut, teman-teman. Di sini eh ini udah nih, udah selesai. Lanjutkan. Nanti kalau lanjutkan kalian masukin PIN ShopeePay. Dan ini rincian pesanan yang sudah kalian resi lah ya, ini semacam resi seperti itu. Dan di sini kalian 0,0211 gram dan keterangannya masih diproses, berarti kalian jangan khawatir kalau misalnya kalian nunggu dan nggak ada nih kayak gini, nggak ada keterangan kayak gini dan tetap kayak gini, kalian harus nunggu 1/24 jam karena mungkin nanti masih diproses ya, teman-teman, ininya masuknya.
Dan di sini ada keterangan penyedia penggadaian harga beli saat ininya segini teman-teman. Ini bisa naik atau bisa turun. Jadi jangan khawatir. Dalam total harganya kalian beli sebesar 50.000. Ada nomor pesanan, waktu pemesanan, dan seperti ini. Kalian bisa beli lagi atau kalian keep. Nah, untuk setelah 1/24 jam, di sini mulai masuk nih teman-teman. Dan kalian bisa lihat pendapatan. Apakah kalian untung atau kalian rugi? Dan ternyata setelah aku beli pada hari itu 50.000 ini bisa dapat segini gramnya. Di keesokan harinya setelah emas ini masuk ke rekening, ini hanya berat segini, hanya segini teman-teman. Yang artinya uang aku berkurang sebesar 2.000, sebesar ya bulatin 3.000 lah. Nah, maka dari itu, pentingnya bagi kalian untuk melihat grafik harga beli, harga jual, teman-teman. Oke, lanjut. Udah ini tampilannya. Kalau kalian belinya di Pegadaian, ini gramnya, market value, pendapatannya ini kalian naik atau rugi. Terus di sini juga sama untuk treasury, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu deposito bank digital. Apa sih deposito bank digital itu? Apakah ada yang sudah tahu? Nah, deposito bank digital adalah produk simpanan berjangka yang dikelola sepenuhnya secara online melalui aplikasi atau platform digital bank. Prosesnya mulai dari pembukaan hingga pencairan dilakukan tanpa perlu datang ke kantor cabang fisik dengan imbal hasil berupa bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Ya, kalian jadi ya udah lewat bank digital yang kalian punya aja. Biasanya itu yang mengadakan deposito di sini seperti yang aku contohkan adalah Cbank salah satunya. Nah, ini tampilan awal dari Cbank. Langsung aku contohin aja teman-teman untuk melihat. Sebenarnya nggak aku contohin sih karena aku nggak punya. Nanti aku bakal jelasin kenapa nggak sampai contoh aku beli. Maksudnya contoh aku deposit. Oke, di sini untuk deposito kalian bisa langsung ke menu deposito. Di sini juga ada deposito flash deal, nih flash deals. Ini tuh jadi eh, nilai dari bunganya. Nah, ini tuh 7% ini per tahun. Dan ini penawaran terbatas bla bla bla. Oke, ini kalian bisa ikut yang flash deal atau kalau kalian mau lihat deposito paling diminati nih. Ini bunga 6% per tahun selama 12 bulan, bunga 3,75% per tahun selama 1 bulan, dan ini banyak banget teman-teman. Dan di sini juga ada hadiah deposito instan bunga 7,25% dengan cashback. Banyak pilihannya buat kalian. Nah, kalian kalau masih ragu untuk deposito, kalian bisa lihat dulu nih teman-teman. Di sini di si bank ini udah ada untuk Q&A biar kalian yang belum tahu nih apa sih deposito itu, kalian bisa langsung lihat aja di adanya. Nanti di sini kalian scroll ke bawah menemukan ini dan scroll ke bawah lagi nantinya ada menu ini teman-teman. Nah, dibuka aja nih, apa itu deposito? Nah, di sini deposito merupakan simpanan berjangka yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu, teman-teman. Saat ini, kamu sudah bisa menggunakan layanan deposito ini dengan mudah di aplikasi si bank, hanya dengan minimal 1 juta rupiah. Nah, kalian kan khawatir ya, apakah deposito saya akan aman di si bank ini? Karena mungkin kalian melihat banyak kasus yang uangnya hilang atau rugi segala macam. Jangan khawatir teman-teman. Aplikasi si bank ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan merupakan peserta lembaga lembaga penjaminan simpanan LPS. Selain itu, seluruh akses dan transaksi pada aplikasi SeaBank dilengkapi dengan verifikasi 2 langkah dan end-to-end encryption. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui aplikasi SeaBank juga memerlukan kode verifikasi OTP dan atau PIN sebelum dapat diproses. Oke.
Udah mengerti nih apa itu deposito dan kekhawatiran kalian tentang apakah aman atau enggak sudah terjawab. Di sini juga ada teman-teman, bagaimana cara menghitung pendapatan deposito saya. Nah, untuk menghitungnya di sini sudah disediakan rumusnya yaitu bunga. Kalian menghitung bunganya ini sama dengan pokok. Pokok nih uang yang kalian simpan dikali suku bunga tahunan. Suku bunga tahunannya sebesar berapa persen tadi yang sudah ada, nanti bisa aku contohin lagi, dikali hari penempatan. Nah, oke, kita lihat lagi, kita balik lagi teman-teman. Di sini, ini suku bunganya teman-teman, 6%. Ini tuh pokoknya per tahun gitu. Yang artinya, ini 12 bulan, yang artinya selama 12 bulan, ini bakal menghasilkan sebesar 6%. Tapi teman-teman, karena di si bank ini bunganya dikeluarkan selama per hari, jadi nantinya makanya di sini dibagi 365. Perkiraan bunga. Perkiraan bunga ini semuanya nih hasil hitungan ini, misalnya kalian dapat 30.000 gitu loh. Selama setahun gitu. Nah, itu belum dipotong pajak. Oke, coba kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini kebetulan di sini aku nggak melakukan depositonya karena saldonya tidak mencukupi karena minimal dari deposito di si bank itu sebesar 1 juta teman-teman. Di sini kan mulai dari 1 juta, mulai dari 1 juta, mulai dari 1 juta. Jadi kalian saldo kalian tuh harus benar-benar di atas 1 juta teman-teman. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada banyak pilihan, 6%, yang untuk 12 bulan, yang 1 bulan itu 3,75%, yang 3 bulan segini. Nih. Dan ini kalian bisa langsung perkiraan bunga sebelum pajak ya. Nih kalian dapat 60.000 untuk 1 juta selama 12 bulan. Nah, itu perhitungannya seperti bunga pokoknya itu 1 juta, sebesar 1 juta, dan suku bunga tahunannya di sini kan untuk suku bunganya 6%, dikali 6%, hari penempatannya itu 12 bulan. Nah, ya udah 365 1 tahun, 12 bulan 1 tahun, 365 dikali 1. Pokoknya 1 juta dibagi, dikurang, oh dikali, maaf teman-teman. Dikali 6%, udah kalian dapat sebesar segini, teman-teman. Dan ini sama juga untuk yang ini ya, 4,5 gitu. 4,5, 1 juta. Oh, maaf teman-teman. 1 juta di suku bunga tahunannya di 4,5, di hari penempatan 3 bulan itu sekitar 90 hari dibagi 365. Tapi itu belum dipotong pajak, teman-teman. Nah, sekiranya sekian, sudah selesai semua materi yang bisa saya sampaikan. Em, saya cuman mau memberitahu kalau kalian punya uang minimal disisipkan, ditabungkan karena itu bisa mungkin nantinya di masa depan akan sangat bermanfaat untuk kalian, teman-teman. Tapi gunakan uangnya jangan uang kebutuhan kalian, gunakan uang dingin, teman-teman. Karena eh, kalau misalnya, kalau itu untuk ini sih, kalau di deposito kan kalian ini 12 bulan nih. Berarti Berarti tuh 12, selama 12 selama 12 bulan kalian nggak bisa ngambil duit ya. Kalau misal urgent ya kalian nggak bisa teman-teman. Maka dari itu kalian jangan gunakan uang yang kalian butuhin gitu. Nah, untuk emas juga teman-teman, karena kalau misalnya ini kan kalian bisa lihat nih, aku beli 50.000 dapat segini, dan ternyata setelah ini kan masih diproses, setelah masuk malah jadi seharga segini untuk gram segini. Jadi kan kalian ngurangin duit kalian sama aja gitu. Sebenarnya kasarannya kalian bisa bilang kalian rugi. Cuman kalau misal emas itu untungnya bisa kalian lihat setelah beberapa tahun, beberapa bulan, teman-teman. Jadi kalau kalian mau nabung yang
Tanpa resiko seperti itu, kalian bisa ya udah simpan aja duit kalian sendiri dengan catatan kalian tidak konsumtif. Sekiranya sekian sih teman-teman. Udah, pokoknya kalian harus selalu menabung. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Tentu saja saya menyadari masih banyak kekurangan dari ketika saya menyampaikan materi kepada kalian, ketika saya membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Hehehe.